Belum pernah wawancara sebelumnya, tapi saya mau wawancara. Ini ada teman saya, namanya Mas Abbas Halo, dari mana? NTT dari ya, Mas? Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke. Tolong ceritain sedikit tentang Mas. Mungkin sebelum ke Amerika kan kita satu temen nih ya, di Ohio State University, sama-sama kuliah di STEM Education. Lulus. Bedanya tuh kalau saya kan dapatnya Fulbright, sedangkan Mas Abbas ini dapatnya apa? Beasiswa LPDP. LPDP. Beasiswa LPDP. Itu beasiswa paling populer di Indonesia, banyak orang pengen apply. Nah, mungkin Mas Abbas, ya di sini saya cuma mau nanya-nanya aja sih. Perbandingan Boleh. antara mau apply LPDP sama Fulbright itu bedanya di mana? Oke. Mas Abbas kan sebelum kesini profesinya guru. Oke, jadi saya itu seorang guru, statusnya guru PNS di salah satu SMP negeri di Kota Kupang, tepatnya SMP Negeri 14 Kupang. Kurang lebih udah kerja sekitar 10 tahun. Ya, jadi ya ngajarnya ya ngajar IPA untuk tingkat SMP. Sekalipun dulu memang S1-nya itu pendidikan fisika, cuman karena penempatannya di tingkat SMP sehingga ngajarnya jadi sains secara umum. Oke, luar biasa. 10 tahun. Ya, kurang ngajar. lebih. Dan masih muda. Alhamdulillah. Wow. Jadi kayaknya nih teman-teman di sini belajar dari orang yang benar-benar aktif. Kayak, tapi nanti kapan-kapan lah kita ngebahas gimana sih biar jadi PNS di usia Sip. muda. Terus golongan Mas Abbas ini udah tinggi loh. Tapi itu kita keep aja. Saya mau nanya-nanya sih gimana sih apply LPDP perbandingannya sama apply Fulbright. Kalau di saya nih Mas ya, saat saya apply Fulbright itu kan saya ngirim-ngirim berkas tuh adalah beberapa list berkas kayak personal statement, terus study objektif, nulis esai, ada kirim transkrip, terus terjemahan transkrip, ijazah. Nah kalau di kasus Mas kayak gimana? Kalau zamannya saya saat apply beasiswa LPDP itu terus terang ada beberapa tahap, ya kurang lebih sekitar 3 tahap untuk tesnya. Jadi yang pertama kita registrasi dulu, udah pasti. Jadi registrasi itu biasanya diminta adalah berbagai jenis persyaratan administrasi, kurang lebih sama lah seperti yang disampaikan Mas Angga tadi. Jadi kita diminta ngirimin ijazah terakhirnya, kemudian transkripnya, kemudian ada juga kita diminta menuliskan semacam esainya. Jadi esainya itu biasanya ada spesifik temanya. Jadi kadang diminta kayak apa namanya, study purpose-nya kita ke depan seperti apa, ataupun kontribusi kita pada Indonesia itu seperti apa. Biasanya itu udah ada buku panduannya, jadi kita tinggal turuti. Cuman secara garis besar sih persyaratannya ya itu, yang pasti kalau kayak saya ingin studinya ke luar negeri udah pasti ada persyaratan syarat bahasa Inggris. Biasanya itu kalau punya IELTS, skor IELTS boleh skor IELTS, tapi kalau punya skor IT TOEFL IT pun boleh. Kemudian tadi kayak statement of purpose-nya semacam SI itu juga ada. Kemudian yang pasti harus punya surat izin dari atasan, terutama bagi yang statusnya bekerja pada sebuah perusahaan atau PNS harus punya surat izin dari atasan. Kemudian biasanya itu juga ada surat rekomendasi dari atasan bagi yang udah bekerja. Lalu udah pasti saat kita registrasi biasanya kita diarahkan untuk masuk buat akun dulu ke websitenya LPDP. Jadi di situ kita akan sediakan atau provide berbagai macam informasi tentang diri kita, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, orang tua dan sebagainya. Lengkapnya ada di situ. Sedangkan syarat yang lainnya itu biasanya itu cuman tambahan tergantung jenis beasiswa LPDP, jenis apa yang kita ambil. Kalau saya kan waktu itu ngambilnya itu LPDP, cuman yang jenisnya adalah afirmasi beasiswa Indonesia Timur. Jadi biasanya itu ada perbedaannya. Contohnya perbedaan dalam hal skor TOEFL-nya. Jadi biasanya untuk yang beasiswa B kategori yang A itu standar skor bahasa untuk IPT skor TOEFL-nya itu ada sedikit perbedaan dengan yang kita misalkan yang jenis afirmasi beasiswa Indonesia Timur atau afirmasi untuk yang apa, kalau tidak salah itu ada yang untuk yang berprestasi dan sebagainya. Nice. Terus banyak ya syaratnya ya. Oke. Kalau kan banyak nih kalau di Indonesia tuh kenapa nggak mau apply beasiswa ke luar negeri itu kan karena kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang. Kalau di saya di Fulbright
kalau udah dinyatakan lulus tuh dikasih pelatihan bahasa Inggris selama 4 minggu. Nah di kasus Mas ini di LPDP kayak gimana? Dapat nggak kayak gitu? Oke ya, memang yang disampaikan Mas Angga itu benar ya. Jadi salah satu kendala terbesar atau yang membuat kita cenderung nggak mau apply untuk beasiswa luar negeri adalah salah satu adalah bahasa tadi. Banyak orang selalu berpikir, termasuk saya dulunya ya, selalu berpikir bahwa ketika kita mau apply ke luar negeri, otomatis kita pasti bahasa Inggrisnya perfect. Semua vocabulary dalam bahasa Inggris sudah pasti dikuasai. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Jadi untuk case-nya saya pun sama. Modal saya untuk apply beasiswa itu cuma itu tadi, keberanian niat untuk yang pertama ikut dulu festivalnya. Jadi saat ikut festivalnya dulu dapat skornya memenuhi syarat LPDP, terus apply. Jadi memang saya pun basic bahasa Inggris tidak terlalu kuat, tidak pernah kursus. Apalagi kita kan udah bekerja kan, kerjanya dari pagi sampai siang, terus dari siang lanjut lagi sampai malam untuk privat biasanya. Jadi biasanya waktu malam itu digunakan paling setiap hari spend 1 jam 2 jam untuk baca sendiri. Jadi belajarnya otodidak dari buku. Modal belajar itu terus pergi tes TOEFL-nya, dapat skornya, terus itu dipakai untuk apply untuk LPDP. Nanti kalau setelah kita lolos, kita bakal dikasih lagi program pengayaan bahasa. Nah, program pengayaan bahasa ini yang saya tahu ya, mohon maaf kalau ada salahnya, itu kurang lebih biasanya kita dikasih 10 bulan pengayaan bahasa, program pengayaan bahasa. 10 bulan itu akan dibagi lagi. Jadi yang untuk kasusnya saya itu dibagi dalam 3 tahap biasanya. Jadi yang pertama 4 bulan pertama program bahasanya. Nanti dilihat setelah 4 bulan program bahasa, kita akan difasilitasi untuk mengambil tesnya. Jadi kalau saya ngambil studinya ke luar negeri, maka saya dibiaya untuk tes IELTS. Setelah 4 bulan pengayaan bahasa dibiaya untuk tes IELTS. Jika skornya memenuhi dan udah mendapatkan kampus, maka kita akan diizinkan berjalan, berangkat segera. Cuman kalau seandainya saat itu setelah 4 bulan kita skornya belum memenuhi syarat LPDP maupun syarat dari kampus, maka kita akan diberikan tambahan pengayaan bahasa selama kurang lebih 3 bulan lagi. Nah. Oke, maaf saya potong. Berarti dapat pelatihan bahasa itu sampai 4 bulan, ditambah lagi 3 bulan. 7 bulan. 7 bulan, bahkan yang setahu saya itu dari pengalaman beberapa teman yang lain itu setelah 3 bulan tambah lagi 3 bulan. Jadi totalnya itu 10 bulan. 10 bulan. Okay. Sehingga jangan nggak usah khawatir kalau seandainya mau apply aja dulu. Insya Allah nanti setelah lulus pun kita akan dipersiapkan oleh LPDP secara baik bahasanya. Nanti dipoles lagi baru diberangkatkan. Jadi nggak langsung dilempar ke medan perang. Oh iya, Bapak Ibu, teman-teman yang takut bahasa Inggrisnya kurang, ya Mas Abbas udah konfirmasi beliau penerima LPDP langsung. Dapat pelatihan bahasa bisa sampai 10 bulan. Iya. Kalau di saya di Fulbright itu cuma 1 bulan. Bukan 1 bulan, 4 minggu. Ini bisa sampai 10 bulan. Jadi nambah lah skor lah ya, insya Allah. Iya, ya. insya Allah bisa lah. Mantap. Nah, terus kalau saya di Fulbright itu kan sebelum berangkat itu dikasih persiapan kayak semacam kumpul-kumpul sesama awardee, terus kasih tahu culture shock biar pas datang ke Amerika tuh nggak kaget-kaget banget. Itu di Fulbright. Kalau di LPDP kayak gimana? Ya, kalau LPDP pun sebenarnya sama ya, karena saat kita pengayaan bahasa kita juga dibekali dengan berbagai informasi terkait pertukaran budaya tadi. Kalau seandainya kita ke US nanti seperti apa. Lalu ada juga sesi sharing informasi dari My America, salah satu divisi di kedutaan Amerika itu. Nanti mereka ada juga kerjasama dengan LPDP turun, terus kita diberikan informasi lebih. Kalau nanti di sana itu seperti apa, culture shocknya seperti apa, lalu kalau hidup di sana itu seperti apa, termasuk cuaca, pilihan makanan dan sebagainya itu akan dikasih di sana. Sehingga bisa dibilang bahwa persiapan kayak yang tadi dimention sama Mas Angga, kayak tentang budaya dan sebagainya itu terintegrasi dalam program pengayaan bahasanya sekalian. Oh, terintegrasi. Iya. Ya, soalnya kalau di Fulbright itu kan terpisah bahasa budaya. Iya, bahkan saat itu, seingat saya saat saya diberikan pengayaan bahasa, ada satu kelas saya memang khusus setiap minggu itu kita bahas tentang budaya. Iya. Jadi nggak kaget-kaget banget ya, karena kan culture-nya beda tuh ya Mas ya. Yang Mas kaget banget itu pas datang ke sini sama di Indonesia tuh apa Mas? Kalau yang mungkin yang berkesan itu adalah hal kecil seperti misalnya kita kalau ke
naik bis aja atau kemanapun, sekalipun itu kita ketemunya dengan orang asing, cuman mereka akan selalu nanya, how you doing, how are you today? Meskipun kalau kita ini siapa sih, nggak kenal ya, cuman ya itu kebiasaan orang sini seperti itu, kemanapun kita pergi, saat ketemu ya sekalipun nggak kenal ya, cuman mereka akan nanya, how you doing, bagaimana kabar kamu, dan sebagainya. Jadi awal-awal itu memang agak, ini orang asing kenapa harus jawab mana, dan itu sering ya, mau naik bis, mau ke toko, mau ketemu di jalan pun akan ditanyain seperti itu satu. Terus yang kedua itu misalkan kita masuk ke suatu ruangan itu bakal dibukain pintu sama orang yang lebih dulu, dan itu sangat berkesan ya. Jadi pernah saya sama salah satu teman itu, kita ke suatu public place, terus udah mau masuk, mau keluar dari ruangan itu pun, ketika orang yang pertama mau keluar itu dia lihat bahwa ternyata ada orang lagi yang keluar, dibukain pintunya dan ditungguin sampai kita keluar. Itu luar biasa bagi saya. Ya, saya ngerasain itu juga sih. Nggak dijelasin waktu di Indonesia. Iya. Dan ternyata itu ya positif juga sih, bisa kita pakai juga nanti. Oke. Kan beasiswa LPDP katanya sih bentar lagi mau buka nih. Setelah saya, ya insya Allah untuk gelombang pertama tahun ini itu dibukanya tanggal 25 Februari sampai 27 Februari untuk registrasinya. Saran Mas, tips, trik atau bagian mana sih yang paling menonjol yang harus kita tekenin biar kita tuh bisa stand out di antara aplikan lain? Karena kan pelapornya pasti banyak kan. Menurut Mas gimana tuh? Oke, jadi yang pertama itu memang karena tahap pertama itu pasti tahap seleksi administratif. Jadi ya otomatis yang pertama usahakan penuhi semua syarat administrasinya. Jadi dilengkapi semuanya, usahakan jangan ada yang bolong lah. Kalau diminta esainya ya sudah ditulis esai, disiapkan. Data-data biodatanya diminta mana, dilengkapi semuanya. Itu yang pertama untuk syarat administrasinya. Kemudian yang kedua itu insya Allah kalau sudah dipenuhi beres pasti lolos ya. Terus yang kedua itu tahap selanjutnya itu biasanya ada tes substansi ya. Itu juga sama, persiapkan diri dengan sangat baik dan ikuti tesnya dengan sungguh-sungguh, karena saat itu kita akan di-rating berdasarkan skornya kita. Itu. Jadi kalau udah lolos itu tahapan selanjutnya itu biasanya wawancara. Nah, di wawancara ini usahakan kita bisa memberikan kesan yang sangat baik pada pewawancaranya bahwa memang kita layak untuk mendapatkan beasiswa ini dan memang kita mampu untuk melanjutkan studi. Misalkan saya kalau studinya ke luar negeri ya harus tunjukkan bahwa memang kita mampu untuk mengemban amanah diberikan dibiayai oleh pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studi keluar. Itu memang kita tunjukkan bahwa memang kita mampu dan kita amanah terhadap biaya yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi penekanan di wawancara itu kita harus tunjukin kalau kita tuh mampu. Iya. Pertanyaannya tuh kayak gimana Mas? Masih ingat nggak? Pertanyaannya sih. Oke, yang umum aja ya Mas ya. Jadi beberapa pertanyaan umum yang pernah saya dapati saat itu, contohnya akan ditanyain alasannya kenapa kamu harus studi ke luar negeri, sedangkan di Indonesia kan jurusan kamu ada. Nah itu contohnya. Jadi kita harus mampu defend alasan, memberikan alasan kita kenapa sih mau ke sekolah ke luar negeri, sedangkan kan di Indonesia jurusan kita juga ada. Usahakan berikan alasan yang tepat. Terus kita juga kadang ditanyain kemampuan untuk bertahan hidup di luar negeri. Apalagi kayak saya ini kan sebelumnya memang tidak pernah merantau ke daerah luar negeri. Keluar kota saya pun itu bisa dibilang merantau yang agak lama itu ya saat diberikan kegiatan pengayaan bahasa sama LPDP itu. Sebelumnya itu memang tidak pernah merantau ke luar daerah. Jadi memang saat diwawancara pun ditekankan sama pewawancaranya, kamu mampu nggak bertahan di luar negeri? Ya, jadi itu kita harus mampu menjelaskan dan menunjukkan pada pewawancara memang kita mampu. Sehingga mereka pun tidak ragu untuk memberikan status kita sebagai seorang award di LPDP. Nice. Ada lagi Mas yang mau di-share? Apa hal penting atau yang kayaknya nih kalau ini dilakuin lolos deh? Kalau tambahan dari saya sih mungkin yang pertama ya jangan cepat menyerah, itu yang pertama. Pokoknya kalau ada niat dilanjutin dulu, ditekuni, insya Allah bukakan jalan. Jadi usahanya kita dulu ya, terus jangan pernah takut, karena kebiasaan kita itu, contohnya saya
selalu berpikir bahwa status ekonomi sosial saya itu akan mempengaruhi kayak saya itu udah takut lebih dulu. Oke. Sebelumnya udah takut lebih dulu karena tadi oh iya dapat ikut bahasa Inggris, oh iya nanti bahasa Inggrisnya kurang, waduh gimana nih teman-teman yang lain bahasa Inggrisnya bagus. Nah, hal-hal seperti itu kadang memberatkan langkah kita ke depan. Nah, tapi ternyata LPDP itu dia nggak cuma dilihat dari kemampuan bahasa Inggris kita, ada hal-hal lain yang memang bisa dilihat oleh pewawancara bahwa itu menjadi nilai lebih dari kita. Jadi mungkin dari segi bahasa kita agak kurang, cuman percaya kita pasti punya hal lain yang bisa dipertimbangkan oleh pihak LPDP untuk memberikan beasiswa ini kepada kita. Nice. Lengkap Iya. saran-sarannya. Oke. Terima kasih banyak Mas Sama-sama, Abbas Mas. udah share-share. Semoga teman-teman yang emang layak bisa nyusul Mas Abbas ke sini Sip. dan menjadi luar biasa. Amin, insyaallah. Oke, thank you.